Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Inspire. Ini merupakan kelanjutan video dari sebelumnya yang berkaitan dengan power of point ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan mengkaji satu persatu soal kompetisi yang menggunakan teorema power of point tersebut. Ya. Oke, soal nomor satu kita coba akan melihatnya. Ini cukup menarik ya soalnya ya. Oke. Soalnya begini. Diberikan suatu segitiga ABC dan lingkaran yang berdiameter AB. Lingkaran tersebut memotong sisi AC dan BC berturut-turut di titik D dan E. Jika AB sama dengan 30, AD sama dengan 1/3 AC, dan BE sama dengan 1/4 BC, maka tentukan luas segitiga ABC tersebut. Yuk kita coba ilustrasikan sehingga kita bisa menganalisisnya dengan baik ya. Oke. Saya coba akan membuat dulu lingkaran tersebut gitu ya. Lingkarannya saya akan coba buat terlebih dahulu. Oke. Ini suatu lingkaran kemudian berdiameter AB ya. Jadi saya akan buat dulu diameternya. Oke, jadi ini adalah pusatnya. Saya kasih nama ini titik A, ini titik B. Kemudian saya akan menentukan suatu titik yaitu titik C ya. Nah, saya akan lukiskan di agak ke atas di sana. Maka saya akan mendapatkan titik C-nya di sini. Nah, kemudian saya tarik ke B ya, saya tarik ke B. Oke. Nah, sisi AC itu akan memotong lingkaran di satu titik, katakanlah titiknya adalah titik D di situ. Kemudian sisi BC pada segitiga ABC memotong lingkaran di satu titik, yaitu titik E di sini. Oke. Nah, kita misalkan ya, kita misalkan AD-nya itu berarti X, maka CD-nya itu sama dengan 2X. Karena kita bisa melihat di situ bahwa AD sama dengan 1/3 AC. Kemudian karena BE sama dengan 1/4 BC, maka kita misalkan ini Y sedemikian hingga CE-nya itu sama dengan 3Y. Oke, nah kemudian ini kita tahu di sini itu panjangnya adalah 30. Nah, diameternya ya, saya kasih nama pusatnya adalah O katakanlah gitu ya. Oke, nah sampai pada tahap ini kita sudah memvisualisasikan bentuk soalnya ke dalam gambar ini. Sudah selesai ya. Tinggal kita coba menganalisis, memanfaatkan apa-apa yang muncul di dalam gambar tersebut. Nah, ketika kita melihat, maka kita ingat satu teorema yang kemarin ya, yang kita sebut sebagai teorema secant, secant theorem ya, bahwa dengan menggunakan secant theorem, menggunakan teorema secant, maka akan didapat perbandingan begini ya, bahwa CD dikalikan dengan CA itu akan sama dengan CE dikalikan dengan CB. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan CD-nya itu akan sama dengan, sorry ini 2X ya. Oke, berarti 2X dikalikan dengan 3X itu akan sama dengan 3Y dikalikan dengan 4Y. Atau di sini kita akan dapatkan 6X kuadrat itu sama dengan 12Y kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Nah,
sampai pada tahap ini kita sudah punya informasi yang sebelumnya tidak diketahui, yaitu X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Ya. Kita simpan informasinya di sini gitu ya, bahwa X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Kemungkinan besar ini menjadi informasi yang sangat penting untuk analisa yang berikutnya ya. Oke. Nah, sekarang saya coba akan membuat suatu garis bantu di sini, yaitu saya akan mencoba menghubungkan B ke D. Ya, atau sebaliknya juga, yaitu A ke E juga boleh. Tetapi saya coba akan membuat garis bantu B ke D ya, karena penampakannya lebih longgar saja ya. Walaupun sama-sama boleh lah ya. Oke, nah ada satu teorema yang akan kita manfaatkan di sini ya, atau teori yang kita manfaatkan di sini. Sekarang lihat segitiga ABD, ya. Karena menghadap diameter ini ya, sudut ADB itu kan menghadap diameter ya, maka jelas bahwa sudut ADB itu sama dengan 90 derajat, atau dengan kata lain BD itu tegak lurus dengan AC. Ya. Nah ini juga informasi yang harus diketahui juga ya. Nah, kalau tidak kita akan susah untuk menganalisa lebih lanjut gitu ya. Oke. Nah, karena kita tahu, maka ada beberapa alternatif yang bisa kita pakai di sini, yaitu kita menggunakan teorema Pythagoras, atau kalau kita hafal, gunakan teorema proyeksi pada segitiga lancip. Ya, jadi dua alternatif itu. Nah, saya menyarankan kalau hafal ya gunakan teorema proyeksi pada segitiga lancip. Tapi kalau tidak hafal ya kita gunakan teorema Pythagoras saja ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat. Kita gunakan yang standar saja ya, menggunakan teorema Pythagoras. Lihat segitiga ABD dan segitiga BDC. Jadi itu keduanya adalah suatu segitiga siku-siku. Nah, panjang BD pada kedua segitiga itu kan sama gitu ya. Maka kita bisa menganalisisnya begini nih, bahwa BD kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat. Itu pada segitiga ABD ya, pada segitiga ABD. Atau dari sini kita akan dapatkan 30 kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Atau sama dengan 900 dikurangi X kuadrat. Nah, pada sisi yang lain, yaitu pada segitiga BCD, maka kita juga bisa melihat bahwa BD kuadrat itu akan sama dengan sisi miringnya berarti BC, berarti BC kuadrat dikurangi dengan CD kuadrat. Atau di sini akan kita dapatkan bahwa 4Y kuadrat dikurangi dengan 2X kuadrat, atau sama dengan 16Y kuadrat dikurangi dengan 4X kuadrat. Oke, ini saya tuliskan di sini. Saya rasa cukup gitu ya. Nah, maka dari sini kita akan dapatkan bahwa 900X kuadrat, 900 kurang X kuadrat, ini kayaknya enggak cukup ya. Saya simpan dulu di sini deh. Ya, saya simpan dulu informasinya biar tempatnya mencukupi ya. Jadi BD kuadrat sama dengan 900 minus X kuadrat, dan informasi yang kedua adalah ini ya, BD kuadrat sama dengan 16Y kuadrat dikurangi dengan 4X kuadrat. Oke. Saya berikan di sini ya yang agak-agak panjang. Oke. Nah, maka kita punya kesimpulan bahwa
900 dikurangi X kuadrat itu akan sama dengan 16Y kuadrat dikurangi dengan 4X kuadrat gitu ya. Maka dari sini kita akan dapatkan bahwa 5. Ya, saya pindah ke sana semua ya. Berarti ini sama dengan 3X kuadrat minus 16Y kuadrat ditambah dengan 900 itu sama dengan 0 gitu ya. Oke. Kemudian kita kan punya X kuadrat itu sama dengan 2Y kuadrat gitu ya. Nah, maka dari sini kita akan dapatkan bahwa Y kuadratnya itu sama dengan 1/2X kuadrat ya. Maka kita bawa ke situ aja ya. Bahwa 3X kuadrat dikurangi 16, Y kuadratnya itu sama dengan 1/2X kuadrat ditambah dengan 900 sama dengan 0 atau 3X kuadrat dikurangi dengan 8X kuadrat ditambah 900 sama dengan 0 atau negatif 5X kuadrat sama dengan negatif 900 gitu ya, atau X kuadratnya itu akan sama dengan 180 ya. Oke, nah kita bisa meneruskan X kuadratnya boleh lah ya, jadi X gitu ya. Oke. Saya akan tempatkan informasi yang barusan kita peroleh di atas ini, biar tidak hilang juga ya. Oke, apa? Yaitu nilai X kuadrat sama dengan 180 atau X-nya itu akan sama dengan 6/5. Oke. Semakin dekat dengan apa yang hendak kita cari nih, ya semakin dekat dengan apa yang kita cari yaitu tentang luas. Karena kita sudah mendapatkan informasi tentang X-nya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan informasi tentang X, maka kita bisa melihat nih AC ya. AC-nya itu kan sama dengan 3X gitu ya. Maka ini akan sama dengan 3 dikali 6/5 atau sama dengan 18/5. Alasnya sudah dapat nih ya. Nah, tinggal kita mau mencari luasnya berarti kita butuh tingginya. Siapa? Yaitu panjang BD. Nah, panjang BD sekarang bisa kita cari nih. BD saya pakai di sini aja ya. Nah, pada segitiga ABD itu kan segitiga siku-siku ya. Maka sekarang bisa kita cari panjang BD-nya. BD kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat dikurangi AD kuadrat atau sama dengan 900 dikurangi dengan X kuadrat. X kuadratnya sama dengan 180 ya. Maka ini akan sama dengan 720. Dengan demikian bahwa BD-nya sama dengan akar dari 720 atau sama dengan 12/5. Teks lengkap sudah, tinggal kita mencari luasnya. Dengan demikian, luas segitiga ABC itu akan sama dengan setengah dikalikan AC dikalikan dengan BD. Atau sama dengan setengah dikalikan AC-nya adalah 18/5, sedangkan BD-nya adalah 12/5. Atau sama dengan 540. Oke, nah ini adalah satu contoh soal bagaimana kita memanfaatkan teorema yang kemarin ya, pengantar sebelum masuk ke power of point atau yang biasa dikenal dengan nama secant theorem. Oke, terima kasih. Kita coba akan membahas soal-soal yang lainnya pada video yang berikutnya tentunya. Terima kasih.